penting atau enggak untuk kuliah? Apa ya, udah kayak anak SMA dulu aja gitu, nggak yang dipandang-pandang banget. Yang lainnya pas liburan itu santai-santai jalan-jalan, terus bilang, "Duk, Halo semuanya, so di video kali ini aku bersama dengan Koko lagi di sini. Jadi hari ini kita bakal bahas topik-topik selanjutnya. Kalau sebelum-sebelumnya aku udah bahas tentang S2, terus udah bahas tentang beasiswa. Hari ini kita bakal bahas tentang seputar dunia perkuliahan. Buat kalian yang penasaran kita akan bahas apa, langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, sebelumnya buat kalian yang belum tahu Kokoku akan sedikit introduction singkat aja. Kan orang yang nonton belum tentu balik lagi. Halo, nama aku Aldo Bilistiawan, bisa dipanggil Aldo. Untuk sekarang bekerja di Chamber of Commerce, salah satu Chamber of Commerce Eropa di Indonesia, sebagai Business Development dan Policy Analyst, dan akan melanjutkan studi di Lund University, jurusannya European Affairs. Nah, tadi juga udah sempat dibahas. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang dunia perkuliahan. Pertanyaan yang paling simpel dan yang paling mendasar banget, kuliah itu penting gak sih kok? Nah, dari perspektif Koko dulu nih, nanti baru dari perspektif aku sebagai anak yang masih tingkat 2 kuliah. Kalau Koko ini kan udah lulus, udah wisuda juga, dan sekarang juga malah lanjut S2, udah bekerja juga. Jadi seharusnya sudah paham lah dengan pertanyaan ini dan udah bisa menjawab, karena udah panjang banget nih tracknya dari dunia pendidikan. Tambahan lagi, kalau misalkan dari Adele berarti phase-nya itu SMA ke S1. Kalau dari Koko berarti dari phase-nya S1 ke S2, iya. Either udah mulai karir atau belum. Kayaknya dari Adele dulu. Penting atau enggak untuk kuliah? Kan dari SMA ke kuliah tuh yang langsung merasakan. Penting atau enggak? Oke, kalau misalnya menurut aku penting banget sih dari SMA terutama ke kuliah. Di luar dari memenuhi kewajiban sebagai anak ya, pasti orang tua pengennya anak-anaknya lulus terus dapat gelar sarjana, setidaknya S1 aja itu udah paling mendasar banget. Jadi tanggung jawab orang tua itu udah selesai lah istilahnya. Kalau mau S2 ya silakan, mau lanjut S3 lebih baik. Terus apalagi sekarang S1 tuh udah kayak anak SMA dulu aja gitu, nggak yang dipandang-pandang banget. Terus kalau misalnya kuliah juga penting karena aku ngerasain sendiri cara menyelesaikan masalah, terus ngedeal sama orang-orang itu lebih luas ketika aku di kuliah. Terutama aku yang kuliah di PTN di negeri, ketemu dari berbagai suku, ras, agama, terus juga segala tingkat. Jadi aku masuk tahun 19, gak semuanya isinya anak-anak 19. Ada yang 18, ada yang 17, ada yang gap year, dan ada pokoknya alasan-alasan tertentu. Jadi kita deal itu gak sama yang seumuran doang. Terus juga ngebantu pola pikir, kayak Koko juga sering bilang gimana caranya kita nyelesain masalah, problem solving juga. Terus deal sama dosen-dosen yang dari tua sampai yang paling muda, nggak yang kalau guru-guru kan semuda-mudanya guru-guru, kalau SMA ya baru banget lulus lah S1 gitu, atau enggak yang tua-tuanya juga nggak sesepuh pas kita lagi kuliah gitu sih kalau menurutku. Kalau menurut Koko gimana nih? Boleh ku bilang penting banget, tapi bukan penting di sini untuk akademinya, karena kalau untuk akademi banyak di luar sana yang anak SMA itu jauh lebih pinter daripada anak kuliah, either dia S1 atau S2, malah bisa setara dengan S2 atau S3. Cuman di sini yang pentingnya itu gimana sih dealing yang tadi dibilang sama Adel itu, gimana dealing sama orang lain. Kalau misalkan ada masalah, untuk memecahkan masalahnya itu gimana, problem solving kan. Berarti bukan berarti maksudnya tuh kalau problem solvingnya anak yang udah kuliah tuh dia ngerti gitu loh jalannya, dan dia bisa lebih Critical thinking. Iya, critical thinking dan lebih tanggap gitu loh. Oh, untuk masalah ini cara menyelesaikannya lebih pantasnya begini, dibandingkan yang SMA biasanya narrow minded biasanya, karena pengalamannya itu masih sedikit untuk ketemu orang-orang yang beragam. Terus di career wise sendiri, S1 itu dari pengalamanku belum cukup. Jadi emang masih ada diskriminasi, terus untuk cari karir apalagi di Indonesia itu susah sih. Ditambah untuk jurusanku sendiri kan sosial. Jadi jurusanku sebelumnya S1 itu hubungan internasional. Dan hubungan internasional bisa ku bilang itu jurusan yang tingkat atas, bukannya yang menengah atau yang di bawah. Maksudnya menengah atau di bawah itu gini, kamu bisa cari kerjaan, kalau di bawah ya berarti bisa cari kerjaan gak peduli jurusannya apa, yang penting masuk. Jadi contohnya untuk jadi sales mobil, untuk jadi sales asuransi, bukan berarti orang yang jadi
sales asuransi atau mobil itu rendah, enggak. Maksudnya di sini untuk apply kerjaan tersebut nggak butuh skill yang spesifik ya. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, kalau untuk hubungan internasional itu atau jurusan lain yang mungkin kurang lebih sama, jadi untuk awal-awal itu emang nggak diperluin, bisa aku bilang gitu, nggak diperluin. Tapi untuk nanti setelah jadi atasan, untuk kalian ngelobi orang dan lain sebagainya untuk jalin relations, itu baru kepake international relationsnya, dan kalian bisa dibilang tuh hubungan internasional ini kayak booster gitu. Jadi bukannya untuk apa ya? Memantik. Yes, bukan stimulusnya tapi boosternya. Oke, jadi lanjut ya. Kan kita kan beda nih. Kalau misalkan dari Koko tuh pas S1 itu swasta. Ya. Pas Adil kan S1 itu negeri. Terus bisa diceritain dikit mungkin, kan perjuangannya juga beda kan. Jadi kalau misalkan yang swasta, pengalaman Koko gimana? Terus dari Adil untuk bisa masuk PTN, mendaftar PTN atau bisa sampai masuk ITB itu gimana? Nah, jadi disclaimer dulu sebelumnya, ini kan ceritanya berdasarkan perspektif aku dan perspektif Koko. Jadi pasti ceritanya juga bakalan beda sama teman-teman yang lain. Tapi semoga aja di video ini teman-teman bisa belajar dan dapat insight-insight baru lah setidaknya. Yes, jadi dari yang PTN bisa aja sama pengalamanku yang di swasta. Terus yang dari swasta juga bisa aja sama pengalaman Dede yang di PTN. Betul banget. Jadi kalau misalnya waktu aku masuk ke PTN, jadi awalnya tuh gak kepikiran sih buat masuk ke negeri. Jujur aja, kayak aku juga udah pernah cerita deh waktu aku jelasin belajar apa pas TPB. Karena aku emang awalnya pengennya kuliah langsung ke luar negeri. Waktu tuh pengen ke New Zealand, Selandia Baru. Cuman ternyata emang living cost-nya di sana gede banget. Terus juga pas mau daftar tetap harus ikut foundation dulu, dan harganya tuh lumayan mahal banget. Apa ya, nggak sanggup buat afford biayanya lah. Terus akhirnya alternatifnya pilih PTN. Terus kalau misalnya UGM sempat kepikiran karena pengen jadi dokter gigi awalnya. Jadi kalau di Indo kayak UGM aja. Cuman nggak tahu kenapa pas kelas 12 tiba-tiba langsung keganti gitu, kayak teknik lingkungan seru deh, kayak belajar tentang renewable energy ini lebih menarik gitu. Jadinya akhirnya aku pilih teknik. Sebelumnya mau apa nih? Sebelumnya aku mau dokter gigi. Bahkan aku udah dari SD atau SMP itu benar-benar udah semutlak-mutlaknya mutlak, itu nggak bisa diganggu-gugat. Pokoknya dokter gigi sampai aku kelas 12 awal pun masih dokter gigi gitu loh. Udah dengan segala resiko-resiko yang dihadapi, yakin banget gitu. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas kelas 12 ada presentation, terus lihat juga dari video-video kayak sesuatu hal yang berhubungan dengan apa ya, eco lifestyle tuh sangat-sangat menarik banget. Jadi akhirnya aku decided buat pindah juga. Terus pas udah pindah, rintangannya gak cuma sampai situ doang. Aku ikut SBMPTN. SBMPTN juga kan gak segampang itu ya. Maksudnya kalau SNM PTN, some people kayak punya privilege kan. Maksudnya dari nilai rapot keterima, that's it gitu. Perjuangannya perjuangan di awal aja nih. Setelah SMA itu udah gitu, udah keterima, udah dapat apa ya, green card lah ya kok ya. Iya. Udah langsung masuk gitu. Nah, kalau kita anak-anak SBMPTN kan nggak bisa segitunya kan. Maksudnya udah tes, udah berjuang mati-matian, dapat nilai, masih disaring lagi gitu. Ini masih ada yang lebih tinggi nggak? Ini layak nggak? Gitu-gitu kan. Jadi susah banget lah. Dan aku sampai 2 kali tes. Pertama masih dekat di UI Salemba. Aku tinggal naik busway doang bareng sama temen. Yang kedua tuh gara-gara ikut sama teman-teman juga, aku pilihnya di Banten. Iya. Serang Banten. Ya, Serang Banten. Jadi aku bareng sama Koko, bareng sama Papa dari Bekasi ke Serang Banten tuh lumayan banget. Terus akhirnya kita nginep di hotel dulu sih, karena kalau pulang pergi agak capek banget. Dan itu juga tesnya kan pagi. Pas dapat nilainya keluar, skornya aku nggak ngerasa kayak skornya tinggi-tinggi banget, karena waktu case aku anak-anak yang masuk ITB, UI, UGM itu tuh skornya 800, 900. Sedangkan aku tuh kayak average, bahkan average to below lah ya. Enggak juga ya? Menengah ke atas, tapi dikit, ya sedikit banget, kayak cuman 0, sekian lah kalaupun ke atas dari tengah itu. Terus ternyata puji Tuhannya sih dapat masuk, dan seneng sih, terharu pastinya. Tapi rintangannya tuh nggak cuma di situ doang gitu loh. Pas keterima, yang justru jadi rintangannya ketika kita harus survive dan harus maintain. Karena yang paling susah itu bukan ketika kita mencapai ya. Iya. Mencapainya memang susah sih, kita perlu banyak usaha, tapi ketika kita perlu maintain si pencapaian kita, itu jauh lebih susah. Gitu sih kalau dari aku. Kalau cerita dari Koko ini beda lagi, karena kita berdua nih background SMA-nya sama-sama swasta, dan sekarang lanjut lagi ke swasta. Jadi kan setidaknya lebih mudah ya. Terus juga
nggak bisa dibohongi sih, persaingan negeri dan swasta di Indonesia tuh sejauh itu gapnya. Kalau waktu aku tuh, jadi kita tes dulu, bahkan bisa 2 kali, tapi nggak diwajibin. Waktu itu aku ambil 2 kali just in case aja, karena takut yang pertama nilainya jelek, jadi bisa pakai nilai yang kedua. Jadi 2 kali tes, tapi pilih salah satu, terus kita bisa lihat list universitasnya maunya apa, terus juga kita hitung persenan kemungkinan kita masuknya lah, jadi kita bisa lihat di berapa persaingannya, terus baru akhirnya aku submit, aku pilih, dan waktu itu aku cuma boleh 2 pilihan. Kedua-duanya aku pilih di ITB, cuman yang satu aku pilih di Ganesha, satu lagi aku pilih di Cirebon. Kalau yang sekarang, kalau aku nggak salah itu, abis kita ujian si SBMPTN, itu pun juga cuma sekali, langsung ke universitasnya juga langsung pilih gitu, jadi nggak bisa lihat nilainya, jadi ya lebih ke gambling nggak sih kok bisa dibilang ya? Ya, jadi pilih universitasnya dan compete lah dengan nilainya yang udah pilih di situ. Tapi kalau sekarang, kalau waktu pengalaman Adel kan nilainya itu kayak KTP atau kayak permit lah ya, yang dipakai untuk apply nih mau kemana gitu loh. Jadi nanti compete-nya itu lebih, mungkin bisa dibilang lebih bisa pakai strategi ya, Iya. dibandingkan yang sekarang. Kalau yang dulu tuh anaknya bisa pakai strategi, soalnya kita bisa lihat nilai biologi kita berapa, fisika kita berapa, kimia kita berapa. Jadi kalau misalnya kayak aku yang mau masuk teknik lingkungan, ya paling nilai yang dilihat tuh kalau nggak bio, kimia yang harus lebih dominan kan. Walaupun fisika juga sih, namanya juga anak teknik, pasti fisik juga. Cuman bisa dilihat kayak dari 3 itu mana yang lebih dominannya. Cuman kalau yang tahun ini atau yang sekarang ini, kita aja nggak bisa lihat nilai per subjeknya, tiba-tiba langsung milih univnya gitu. Jadi ya lebih ke untung-untungan aja sih, dan ujiannya juga kalau sebelumnya kan aku offline ya, jadi bisa kayak ngerasain vibes-nya terus kerjain. Walaupun kalau misalnya sekarang ya mungkin beberapa orang lebih gampang online, cuman kalau online kan ya banyak lah kemungkinannya, bahkan ada joki juga ya kan, joki terus bisa sambil buka Google ya, balik lagi ke kejujuran masing-masing dan juga faktor keberuntungan masing-masing sih. Kalau emang udah jalannya mau gimana pun ya tetap aja pasti itu yang ditunjukkan sama yang di atas sih. Iya. Nah, Oke, lanjut ke sisiku ya, berarti pengalamanku. Puji Tuhannya emang jalan kita berdua bisa dibilang lancar, walaupun perjuangannya itu beda-beda nih. Ada yang ya PTN masuknya susah ya, pasti butuh effort lebih. Di pengalamanku, pertama masuk swasta. Kenapa swasta? Karena sebelumnya SMA kita sama, itu kita di swasta, bisa dibilang sekolah internasional sih, tapi nggak internasional karena national plus, jadi nggak bisa jadi internasional karena mau tetap ada kurikulum Indonesianya. Jadi kita hybrid lah, Indonesia sama internasional, nasional ya, bukan Indonesia ya. Dan kenapa mau masuk ke swasta? Jadi pertama-tama itu nggak mikir mau swasta atau negeri. Ada temen yang apply untuk ikut tes, jadi aku ikut-ikutan aja sebenarnya awal-awal itu ikut tes, terus belum pengumumannya, cuman kepikiran gini sama temen, yang lainnya ini pas liburan, gap dari SMA ke kuliah itu kan, yang lainnya pas liburan itu santai-santai jalan-jalan, terus bilang, "Duh, kita keluar aja yuk, kita tes nih di universitas ini nih, mana tahu dapet beasiswanya." Dan terus jadinya bareng-bareng tuh, ada mamanya dari temanku juga siapin bekal segala macam gitu loh untuk tes. Jadinya emang wah, produktif nih gitu. Jadi liburannya bermakna daripada yang sekedar jalan-jalan. Jadi sebenarnya sih kita bukan yang benar-benar ambis untuk studi, tapi lebih ke gini loh, pamer juga sih. Jadi maksudnya giliran orang lain libur, kita lagi susah-susah nih, nanti giliran orang lain susah-susah, kita udah tinggal nyantai gitu. Terus kenapa mau ngelanjutin swasta? Jadi pertamanya itu ada konflik dulu sebenarnya sama keluarga, anggota keluarga besar. Jadi aku tuh udah pernah apply untuk SBM juga, udah keterima di UI, tapi jurusannya yang kurang kurang sesuai dengan minat gitu. Jadinya kok kayaknya nggak cocok ya tapi gitu. kok SNM gak sih? Nggak, itu SBM. iya SNM. Undangan. Iya SNM berarti kan ya, undangan SNM, tapi nggak cocok. Waktu itu mau apply untuk yang manajemen, international management di UI, udah tutup yang internasional, adanya yang nasional yang biasa. Aku pertamanya nggak mau yang nasional
karena basisnya di SMA itu kan berbahasa Inggris. Terus kepikiran sayang dong kalau misalnya di SMA berbahasa Inggris pas kuliah hilang gitu. Nanti untuk karir gak kepake nih, atau di kuliah gak kepake kan sayang kan, intinya hilang. Jadinya lebih pilih yang internasional. Puji Tuhan sih kepilih lolos untuk SNM, keterima di UI. Tapi tadi yang jurusannya nggak cocok. Jadinya carilah di swasta yang cocok, dan pas banget kepake terus nih bahasa Inggrisnya. Aku di S1-nya di Presiden University. Even though kalau price wise itu sangat gak worth untuk fasilitas, tapi di tahunku ya, bukan di tahun sekarang, di tahunku itu dosen-dosennya, profesornya itu excellent banget gitu, dan linknya untuk nanti lanjut magang dan lain-lain itu kuat banget yang di hubungan internasional. Iya sih, tadi sebenarnya kita juga udah jelasin. Jadi kalau misalnya kalau ngambil PTN menurutku sih ada plus minusnya sih, swasta pun juga ada. Kalau misalnya untuk PTN plusnya nggak bisa dibohongin, Indonesia tuh sangat-sangat menjunjung tinggi negeri banget, PTN banget. Jadi alma mater sekuat itu, apalagi kalau kalian udah masuk ke universitas yang besar yang ITB, UI, UGM, ya walaupun universitas lain kayak Undip, Unbro juga gede-gede, cuman di Indonesia siapa sih yang nggak tahu UI, siapa yang nggak tahu ITB, siapa yang nggak tahu UGM gitu kan, udah sangat besar-besar banget. Kayak linknya tuh segitu besar ya banget, alumninya bukan asal-asalan doang pas lulus gitu, maksudnya benar-benar orang-orang yang sangat kredibel dan pekerjaannya tuh di perusahaan-perusahaan gede yang ternama lah. Terus tapi kalau misalnya untuk negatifnya, menurutku sih paling rasisme doang sih. Cuman kalau untuk case aku nggak merasa terlalu banget rasismenya gitu, either itu agama, suku atau ras. Cuman kalau buat teman-teman yang dari timur biasanya sih itu udah paling sering banget, maksudnya banyak yang dihadapi, entah dari warna kulit, terus juga dari bentuk muka juga mungkin segitu beda perwatakannya, bahkan dari cara kalian berbicara juga, intonasi nada itu kan juga bisa membuat orang, padahal maksud kalian baik, cuman mungkin orang-orang dengar kok kayaknya terkesan emosi, kok terkesan menyuruh gitu kan, jadinya sakit hati. Padahal itu semua ya memang sudah culture-nya, budaya mereka kan memang keras gitu, wataknya memang kayak gitu. Kalau misalnya untuk kita karena orang Chinese jadi nggak terlalu merasa didiskriminasi banget sih, cuman mungkin kalau misalnya untuk ITB tuh biasanya anak-anak Bandung sih yang lebih eksklusif karena kan mereka kayak penguasanya gitu. Cuman kalau untuk aku yang dari Bekasi atau dari Jakarta kayak berbaur-berbaur aja sih. Kalau ITB ya dosen-dosennya udah tahu sendiri lah ya, sesepuh gitu, dan udah pengetahuan tuh udah nggak mungkin nggak ada gitu, pasti udah sangat kredibel. Kalau dari akademik sih nggak ada yang diragukan sih sebenarnya. Jadi kalau plus minusnya itu aja sih yang mau aku point out kalau dari perspektif anak ITB nih. Kalau dari Koko gimana? Mungkin aku tambahin sedikit untuk environment-nya ya. Berarti kalau di kampusku atau yang di swasta di Presiden University, boleh ku bilang ini sedikit minusnya sih, karena gini. Biasanya itu di kampus atau universitas itu kan bebas biasanya. Jadinya nantinya itu di jenjang selanjutnya atau pas dia mulai karir itu terbiasa gitu loh untuk ketemu orang-orang yang beragam. Terus kayak tadi tuh misalnya ada yang diskriminasi, ada yang baik. Itu kan nanti kan di dunia luar juga kayak gitu kan, orang-orangnya beragam. Jadi udah ngerti caranya untuk untuk dealing sama mereka. Terus kayak untuk enrolling subjek, pilih satu-satu ya kan ya? Pilih satu-satu. Nah kalau minusnya di Presiden University itu di PU kita udah ada paket-paketnya. Jadi kayak kita waktu SMA mau pilih kelas IPA 1, IPA 2 atau IPA 3 itu udah ada semua gitu. Diwajibkan 1 tahun pertama, abis itu terserah mau dilanjutin atau mau cari kosan, cari apartemen dan lain sebagainya. Jadinya gimana ya, untuk lingkupnya kita sendiri itu kayak anak SMA masih di guide. Kita itu lebih ke diajarin, teach, bukannya lecture gitu. Kalau lecture kan biasanya lebih ke diskusi, bisa berbaur, mungkin bisa aku bilang nggak munafik. Nah itu jadi minim konflik sih, even though mungkin sedikit diskriminasi itu pasti ada, cuman anggap aja itu kayak bercandaan ke orang sih, karena tingkat toleransi orang kan beda-beda. Ada yang misalnya
maaf kata dipanggil nih, Cina. Nah, Iya. ada yang tersinggung tuh. Cuman kalau aku dipanggil, Cina, apaan? Nah, kayak gitu aja. Jadi anggap bercanda aja. Nggak usah masukin ke hati, kecuali dia tuh benar-benar intentionnya untuk ngatain. Itu beda hal. Gitu. Kalau organisasi sendiri itu penting banget. Yang penting kalian pernah join satu organisasi.